Gereja kita sudah resmi, ya, resmi. Ya. Tapi saya kita ini lintas denominasi, ya, gereja. Kita lah gereja, bukan gereja yang ono, tapi yang ini, gitu ya. Ya. Gereja tanpa tembok, gereja tanpa jendela, gereja tanpa pintu, kan? Iya, karena kita lah gereja. Ya. Iya kan, pintunya adalah hati kita, jendelanya adalah mata kita. Haleluya. Xi Jinping bilang, yang kasih makan kamu bukan orang ini. Yang kasih makan kamu tuh saya. Salah nggak Xi Jinping? Nggak salah, dia benar. Orang Kristennya yang salah. Nah, akhirnya semua foto Yesus di Cina harus dilepas. Nih, Evangelis Gogo. Wah, luar biasa nih Evangelis Gogo nih. Wah, kita bulan ini udah baptis berapa nih kita nih? Bulan ini, besok kita tunggu besok, bro. Besok ada lagi ya? Ya, besok. Yang kemarin saya foto-fotonya, kemarin saya restart handphonenya karena kepenuhan kan. Nah, saya restart semua, banyak yang hilang. Nanti kalau boleh saya minta lagi Pak Gogo, nanti kita tampilkan. Udah banyak ya di grup kita, nanti ikut yang baru-baru ikut kelas evangelis semua. Oke. Ya, ya besok Pak Gogo hari Kamis ya. Hari Kamis atau Jumat ada kelas apologet, wajib ikut tuh. Oh ya, oke. Ikut ya. Kamis Jumat ya. Wajib ikut. Oke, saya daftar ya. Luar biasa ya. Terus nanti saya hubungi. Iya, kemarin malah nggak ikut kelas Ibrani nih Pak Gogo. Tapi nggak apa-apa, yang penting apologet sih sebenarnya. Ya, Ibrani sebenarnya saya udah dapat dulu. Iya, dulu kan udah pernah sekolah teologi juga ya. Itu ada tulisan, ini kurang keren ini backgroundnya karena tulisannya hilang nih. Belum sempat dipasang kali ya. Memang background saya bikin gelap gini karena nanti kita sudah ini ya, izin gereja kita yang di Eropa sudah ya. Namanya Hagios Internasional. Oh ya, itu ya, bagus tulisannya backgroundnya. Resmi, gereja kita sudah resmi ya, resmi. Ya. Tapi kita ini lintas denominasi, ya, gereja. Kita lah gereja, bukan gereja yang ono, tapi yang ini, gitu ya. Ya. Gereja tanpa tembok, gereja tanpa jendela, gereja tanpa pintu, kan? Iya, karena kita lah gereja. Ya. Iya kan, pintunya adalah hati kita, jendelanya adalah mata kita. Haleluya. Bukalah pintu hati kita bagi Yesus, dan jangan sampai jendela mata kita melihat hal-hal yang najis. Ya. Saya ada pertanyaan, tapi sebelum saya ajukan pertanyaan, besok saudari Ibu Nur dengan sekeluarga mungkin menjelang siang akan kita baptis ya. Bukan mungkin, besok sudah pasti dibaptis. Tapi saya ada utus tim ya, tim artinya kepercayaan saya juga. Saya percaya sahabat saya baptis karena saya ada beberapa pekerjaan yang harus saya ikut serta ya. Pertanyaan saya adalah, saya lupa ingat penjelasan ketika Pastor Paul waktu itu menjelaskan tentang proses 70 orang yang 70 ahli linguistik yang ditunjuk oleh Raja Konstantin untuk mengkanonikan pada tahun sebelum tahun 325 itu. Boleh dijelaskan, Pak? Bukan, itu yang 72 orang itu adalah Septuaginta sama Ptolemy, Raja Yunani. Yang di Alexandria, Ya, yang ditempatkan itu di ruangan-ruangan berbeda, orang ini tidak boleh. Iya, betul. Itu Septuaginta. Gitu. Oke, coba saya pengen jelas dari awal itu. Nih, bentar. Saya cari ke ya. Pakai gambar, itu mesti pakai gambar tuh nyelasinya. Ya. Judulnya itu ada di sejarah. Ya, itu pernah saya bikin videonya juga. Sejarah kanon Alkitab itu ya. Septuaginta. Nah, ini dulu ya.
Lihat ini. Ini kan kita nih hari ini kan kita punya perjanjian lama. Septuaginta itu kan perjanjian lama. Ya kan? Sebentar. Ini kan, coba lihat. Kelihatan tau di ini toh? Ini enggak kelihatan sebentar. Speaker. Ya, jadi kalau kita lihat ini perjanjian lama kita hari ini, kok warnanya hitam. Nah, ini perjanjian lama kita hari ini kan. Nah, perjanjian lama kita hari ini. Ada 2.800 bahasa, bukan versi. Itu Irina Handono yang ngawur. Tapi ada 2.800 bahasa ya dalam bahasa perjanjian lama kita, dari mulai bahasa Ibrani itu sendiri sampai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Dayak, dan macam-macam. Ada 2.800 bahasa. Dan ini adalah satu-satunya buku di dunia yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa terbanyak di dunia. Al-Quran aja itu kurang lebih paling banyak 200 bahasa. Ya, tetapi perjanjian Alkitab kita diterjemahkan dalam 2.800 bahasa. Bukan versi ya. Bahasa Indonesia aja ada beberapa bahasa ya, ada beberapa versi terjemahan. Nah, kalau bilang versi terjemahan, aslinya ya cuma satu. Nah, cuman prosesnya itu sebelum menjadi Alkitab yang hari ini, itu kan ada yang namanya Targum. Ini sekitar tahun 480 sebelum Masehi. Lalu ada yang namanya Septuaginta tahun 300 sebelum Masehi. Bedanya apa? Targum ini berbahasa Aram. Nah, dia merupakan sebuah Torah, kitab suci dengan tambahan-tambahan keterangan. Mengapa ada tambahan keterangan? Supaya orang bisa membacanya mengerti. Karena yang aslinya itu berupa kode-kode dengan menggunakan Pardes Gematria, ya, dan ada beberapa yang ceritanya lompat, sehingga dibutuhkanlah Targum. Siapa yang bikin Targum? Nabi-nabi juga, ya, dari mulai Nabi Esra Nehemia sampai ke Maleaki. Itu mereka yang menyusun Targum itu, ya, yang di dalam bahasa Aram. Nah, kemudian ada yang namanya Septuaginta, ini tadi yang ditanyakan sama Bang Gogo ya. Septuaginta ini adalah perjanjian lama atau Torah Naviim Ketuvim dalam bahasa Yunani. Nah, asal usulnya Septuaginta, asal usulnya itu cuma Torah saja, tapi kemudian dikembangkan, ditulis ulang semuanya. Nah, kenapa ditulis dalam bahasa Yunani? Asal usulnya Septuaginta ini karena waktu Yunani itu kerajaannya pecah, yang di Athena, Makedonia, Helenis itu daerah Mesopotamia, Israel, Turki itu ya Helenis, sama Alexandria. Nah, yang di Alexandria ini dia membaca sebuah kitab di Mesir, sebuah kisah bahwa ada namanya Yehova, Allah Israel, menjungkir balikan semua dewa-dewa di Mesir. Makanya si Ptolemy, namanya Ptolemy, dia tanya sama orang Yahudi, benar ini? Beneran? Beneran? Buktinya apa? Loh, buktinya kami punya cerita itu turun-temurun. Ya, cerita kan bisa dikarang ya. Kalau dikarang bagaimana bisa cerita itu bisa sama semua? Masa sih? Ya, dikumpulkanlah 70 orang, 72 orang sebetulnya ya. 72 orang. Ya, 72 orang. Mengapa? Karena 12 dikali 6 kan. Itu angkanya angka keramat semua ya. 72 orang, 12 kali 6. Nah, 12 ini adalah 12 tua-tua ditambah 6 manusia kan. 12 kali 6. Nah, kemudian ditumpulkanlah 72 tua-tua, mereka nggak saling kenal. Mereka nggak tahu itu tua-tua Yahudi, rabi-rabi Yahudi lah begitu ya. Pengajar-pengajar Yahudi dikumpulkan sama si Raja Ptolemy ya tahun 300 sebelum Masehi. Lalu 72 orang ini disuruh tuliskan ajaran dari Moses, dari si Musa, guru kamu.
Ditulis sama mereka. Dan ditulisnya itu bisa sama persis, tidak ada yang beda, satu kata pun. Mengapa tidak beda? Nah, zaman itu orang nggak ngerti, yang ngerti cuma orang Yahudi. Tapi orang, wah kagum-kagum ini si Ptolemy ini. Wah beneran ya, 72 orang suruh nerjemahkan buku, kan ada 5 buku Musa kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, sama persis pilihan katanya, persis. Ya, kalau orang Islam, jangankan mau nerjemahin bisa sama. Lawong sama-sama ngafalin Al-Quran aja bisa beda kok. Ada 30 versi hafalan Al-Quran, ayo. Bingung dah. Tapi orang Yahudi ini bisa sama persis. Mereka nggak saling 72 kenal. orang ini ditempatkan di tempat yang sama atau berbeda? Berbeda, mereka nggak ketemu. Mereka nggak tahu satu sama lain. Setelah selesai, baru mereka dikenalkan satu sama lain. Kan mereka ditahan di situ, nggak boleh pergi, nggak boleh pulang. Sampai selesai kerjaannya. Dan mereka selesaikan, 72 itu sama. Mengapa bisa sama? Nah, ini baru ketahuan rahasianya setelah ada kitab Masoretik ini. Ternyata orang Yahudi itu kalau menghafal pakai rumus. Namanya Pardes dan Gematria. Ini. Makanya mereka hafalannya sama, walaupun mereka dari seluruh dunia udah terpengaruh, ada Askenas, Sephardik, ya ada apa namanya bahasa dengan logat-logatnya masing-masing ya, dengan dialeknya masing-masing, mereka nggak akan begitu ketemu, mereka akan sama, karena ini tadi si Bani Masora atau disebut teksnya disebut teks Masoretik membongkar rahasianya, karena mereka menghitung. Nah, yang jadi perdebatan contohnya salah satu misalnya sit. Sit itu nulisnya sit atau sit. Nah, misalnya contohnya itu ya. Pokoknya jumlah ini harus 613. Nanti hitungannya nanti total semuanya termasuk sama ininya ya. Jadi jumlahnya 500 berapa ditambah jumlah sit-sitnya itu jadi 613. Itu harus, karena itu adalah apa namanya aturannya, gitu ya. Nah, orang Sephardik sama orang Askenas bisa beda waktu itu atas sit-sit. Enggak, ini harus 613 sekian ditambah sekian tambah sekian, begitu. Makanya untuk menambah 613 itu mereka menciptakan sit-sit itu begini ya. Nah, misalnya ini kan. Ini kan ada apa namanya talit ya, talit orang Yahudi. Nah, sit-sit itu tuh ininya nih, jumlah ininya kelihatan nggak tuh? Nah, sit-sit itu tuh ini. Sehingga orang Askenas sama orang Sephardim karena sitnya mereka berbeda, mereka menghitung ininya beda jumlah ininya, notnya nih. Ya, contohnya begitu ya. Dibikin berbeda sit-sitnya itu. Itulah asal muasalnya jumlah knotnya talit sit-sit itu bisa beda. Karena tadi ada Pardes Gematria tadi dipengaruhi dengan cara mereka menghafal kitab suci. Jadi begitu, kenapa mereka bisa sama? Oh, dan itu, wah berarti orang ini cerdas sekali. Mereka sambil menghafal sambil ngitung. Gitu, makanya bisa sama. Nah, saya bisa nggak? Saya nggak bisa. Karena itu harus dari kecil belajarnya. Kalau sekarang baru belajar telat. Saya cuma tahu caranya, tapi saya nggak tahu suruh gitu lagi, wah nggak sanggup kita. Dan itu orang Yahudi ya, orang-orang pandai, orang-orang yang IQ-nya rata-rata di atas 130. Itu dari kecil mereka memang belajarnya dengan, kalau belajar Al-Quran Anda tidak akan pandai, Anda belajar Torah Anda akan pandai. Karena sambil belajar, otak kanan sama otak kiri itu kerja. Satunya disuruh ngitung, satunya suruh ngapal, coba edan kan. Sambil hitung, sambil menghafal, sambil menghitung. Itu dia. Nah, ini nggak ada kalau di yang cuman Yahudi wannabe itu nggak ada. Harus benar-benar belajar sama rabbinik, baru dia nggak kasih tahu rahasianya. Gitu, Bang Gogo. Makanya bisa sama persis. Oke. Dan itu Terima ditulis kasih. ya dalam Talmud mereka, Talmud Babel. Ya, ditulis bisa sama persis. Jadi ada buktinya ya. Ada buktinya. Nah, itu ditulis di dalam
Di dalam Septuaginta, ini ya, Talmud Megillah 9a 9b. Pada suatu waktu Raja Ptolemaios itu ya, mengumpulkan 72 tetua, ia menempatkan mereka dalam 72 bilik, masing-masing dalam satu bilik terpisah tanpa mengungkapkan kepada mereka kenapa mereka dipanggil. Ia masuk ke dalam kamar setiap orang dan berkata, tuliskan bagiku Torah dari Moshe gurumu. Allah menaruhnya dalam hati mereka masing-masing agar menerjemahkannya secara identik seperti yang dilakukan semua yang lain. Itu dari Talmud Megillah, Daf 9a 9b. Menarik ya. luar biasa ajaibnya ya. Ya. Haleluya. Lanjut ya Bang Gogo. Nanti jangan lupa aku minta foto-fotonya dikirimin lagi satu-satu ya Bang Gogo ya. Oke, besok ya. Nanti kita bikinkan videonya yang bagus, tampilin. Nah, ini hampir satu kampung ya kita udah ya. Yang bertobat di live kita ya. Udah satu kampung ya Bang Gogo ya. Ya, nanti minta tolong untuk setelah saya kirim nanti tolong dibuatkan surat pembaptisan ya. Ya, sama KTP-KTP-nya masing-masing karena hilang semua. Semua hilang semua, Kristat semua hilang semua. Saya nggak bisa akses lagi. Saya cari beberapa ada yang bisa, tapi banyak yang hilang-hilang. Saya nggak tahu kenapa itu ya. Karena Android ini memang agak ribet buat saya nih. Baik, puji Tuhan. Makasih. Nanti kita bikin satu lagi, saya kirim nanti surat baptisnya saya kirim. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa. Thank you Bang Gogo buat pelayananmu. Luar biasa. Haleluya, berkat melimpah. Oke, ini evangelis kita nih ya, Bang Gogo juga ada banyak ya. Kita sudah menghasilkan banyak evangelis ya. Lanjut ya. Ini ada Pak Julius Matasak. Silakan Pak Julius Matasak. Mana nih Pak Julius Matasak? Ya, silakan. Thank you Pak Awe. Ya. Selamat malam Pak Paul. Selamat malam Pak Julius. Ya, ini menarik nih bagaimana firman Tuhan itu harus dijelaskan. Dan balik lagi saya bertanya, tolong Pak Paul jelaskan secara Alkitabiah, kalau kita sudah meninggal atau dipanggil Tuhan itu yang harus dilakukan gereja atau keluarga yang benar menurut Alkitab itu yang bagaimana? Bukan tradisi atau secara dogma gereja. Tradisi yang saya maksud itu, kebetulan saya dari Toraja. Di Toraja itu kalau orang meninggal harus sesuai dengan tradisi nenek atau orang leluhur kita, harus dipotongkan kerbau, dan kerbau ini sebagai bekal ya mungkin surganya nenek kami dulu itu namanya Puya. Jadi itu katanya bekalnya ke sana. Nah, tetapi menurut saya itu sudah di-clearkan oleh gereja Toraja bahwa bukan itu yang menyelamatkan kita atau bukan bekal itu yang penting, tetapi kita percaya kepada Yesus. Tetapi dalam prakteknya sekarang ini masih banyak tradisi-tradisi yang balik lagi, ya menurut saya gereja tidak mampu untuk membendung. Ya, itu saja pertanyaan saya. Tolong dijelaskan, Pak. Terima kasih. Iya, nggak ada yang salah dengan tradisi, Pak. Yang salah adalah ketika kita mengimaninya. Jadi begini, Pak. Kekristenan itu bisa masuk ke semua segmen kehidupan, bahkan ke dalam agama. Makanya yang di Indonesia banyak orang-orang Islam yang saya baptis dan mereka masih tetap Islam. Hanya mereka tidak lagi bersyahadat dan tidak lagi berdoa kepada Allahnya Islam. Tapi mereka masih melakukan tradisi dalam Islam. Thank you, saya. Mereka masih melakukan tradisi dalam Islam, yaitu apa? Sholat 5 waktu. Loh Pak, kenapa sholat 5 waktu Pak? Loh kan orang Kristen Syria juga sholat 7 waktu malah. 3 kali ya, 3 atau 7 kali Kristen Syria itu. Jadi sholat itu bukan dari Islam, sholat itu dari Kristen Syria. Kristen Syria dari mana? Dari pagan. Orang-orang pagan Zoroaster itu. Ya mereka itu
sholat. Dan itu diadopsi oleh Kristen Syria. Mengapa diadopsi? Karena Kristen masuk ke dalam semua budaya. Kalau Kristen yang di Vatikan, ritualnya beda. Yang di Turki, Kristen yang dulu di Bizantin, beda lagi. Sama-sama Kristen Ortodoks. Ortodoks Turki dengan Ortodoks yang di Syria, beda. Ortodoks yang ada di Rusia, beda lagi. Sama-sama Ortodoks loh. Karena kekristenan itu masuk dalam berbagai budaya. Nah, kalau Anda ikut kelas evangelis, itu nanti kita jelaskan ya. Bagaimana Kristen ada di Indonesia. Kristen yang di Indonesia, kalau Anda orang penganut dari GKI, HKBP, Katolik, GPIB, GKJ, ya, GKJW, dan seterusnya, Anda adalah penganut tradisi Eropa. Ya, Kristen dari tradisi Eropa. Kalau Anda ada pakai gereja Belenduk dan sebagainya macam, itu dari tradisi Belanda. Kalau Anda model gerejanya model Gotik, berarti Anda tradisi dari Lutheran Jerman. Ya kan? Tradisi itu. Kalau Anda penganut karismatik, Pentakosta karismatik, Anda adalah Kristen dengan tradisi Amerika. Jadi itu tradisi. Makanya gereja di Cina itu diamuk sama Xi Jinping. Kenapa? Karena dia pakai fotonya, di rumah-rumahnya itu pakai fotonya Yesus, tetapi aktor Passion of Christ. Yang dipasang itu fotonya orang bule yang namanya Jim Caviezel. Yang namanya Jim Caviezel. Saya tunjukkan fotonya nih, Jim Caviezel. Makanya diamuk sama Xi Jinping. Bentar ya, saya tunjukkan nih. Sekarang saya tunjukkan fotonya Xi Jinping. Xi Jinping bilang, ini siapa? Nah, terus orang Kristennya di Cina bilang, ini Yesus. Saya bilang, loh kenapa kamu pasang foto dia di sana? Nah, terus mereka jawab, karena dia yang memberi makan kami, dia yang memberkati kami, memberi makan kami, menyediakan makanan di meja. Xi Jinping tambah ngamuk lagi. Xi Jinping bilang, yang kasih makan kamu bukan orang ini. Yang kasih makan kamu tuh saya. Salah nggak Xi Jinping? Nggak salah, dia benar. Orang Kristennya yang salah. Nah, akhirnya semua foto Yesus di Cina harus dilepas. Dilepas beneran ya. Wah, itu menjadi isu hak asasi manusia. Saya bisa ketawa, lu ngawur, dia bilang. Nggak ada hubungannya. Nah, saya tunjukkan ini ya. Sebentar. Saya tunjukkan ke Anda nih, supaya Anda tahu bedanya ya. Supaya jangan terjebak di dalam tadi. Nah, hari ini kita juga mau belajar kan. Nah, nih, saya tunjukkan fotonya. Coba Anda lihat ini fotonya nih. Ini Jim Caviezel. Ini siapa? Nah, yang ditunjukkan ini yang sebelah kanan ini ya. Ini Yesus, dia bilang begitu. Oh, ini Yesus ini. Nah, ini siapa nih? Ini Yesus. Wah, ya kan? Ini Tian Chu Yesu, dia bilang. Tian Chu Yesu. Bukan. Ini bukan Chu Yesu. Ngawur kamu. Ini adalah Jim Caviezel. Ini orang Amerika ini. Padahal kan lagi ada perang dagang Amerika sama Cina. Kamu ini pengkhianat ini. Ini bukan yang ini ya kayaknya fotonya ya. Nah, tapi yang aneh kata inilah, anggaplah. Mulai sekarang kamu pakai fotonya saya. Saya itu yang kasih makan kamu. Begitu katanya si Jinping, yang ngamuk lah dia. Salahnya orang Kristen di Cina apa? Nah, orang Kristen di Cina masuk dari mana? Dari Barat. Dan rata-rata misionari-misionari itu adalah agen ganda. Merangkap CIA. Kan kurang ajar kan, izinnya misionari, begitu masuk nggak taunya CIA. Nah, jadi harusnya bagaimana Pak? Kekristenan itu masuk dalam segala budaya. Makanya Paulus bilang, ya, kalau sama orang Bapak jadi orang barbar, sama orang Yunani jadi orang Yunani, sama orang Skit jadi orang Skit. Jadi kalau Anda orang Toraja, jangan sampai Kristenmu jadi Kristen Eropa atau Kristen Amerika. Jadilah Kristen Toraja.
potong lembu, ya kan? Kasih sesajen sama orang mati. Loh Pak, kan nggak boleh Pak kita berdoa sama orang mati. Ya kita bukan mendoakan yang mati, kita mendoakan yang hidup. Nah diajarin rakyatnya. Nah itu diajarin, budaya pun kita terajarin. Diajarkan. Kenapa kita potong lembu? Karena yang mati ingin supaya dia jadi berkat. Potong lembu supaya rakyat bisa makan. Tujuannya itu. Sehingga si yang mati ini, karena dia punya amal solehnya itu, dia ngasih makan paling enggak dipermudah dia. Oh, dia sudah pernah melakukan diakonia. Begitu kan? Dititipkan kepada anaknya. Begitu, Pak. Jadi jangan kita malah bukan lembunya yang bikin klinik, Pak. Bukan kerbaunya yang bikin klinik, bukan. Tapi karena si mati ini meninggalkan warisan, kasih tahu sama anak-anaknya, nanti ini potong lembunya ya. Ini adalah harta saya kasih ke kamu, ini potong lembunya, bagi-bagikan ke orang miskin. Dagingnya. Sebenarnya begitu Pak, cara menjelaskannya. Nanti akan benar, bukannya malah ditolak Pak. Kekristenan itu tidak anti budaya dan tradisi loh Pak. Di Papua itu pernah ya LAI yang cerita itu ya, jadi siapa itu di LAI? Edward Chen ya. Dia bilang, di Papua itu pernah sebelum LAI menerjemahkannya kan ada orang lain yang menerjemahkan. Nggak ada anak domba Allah. Karena di sana nggak ada domba. Dia bingung anak domba Allah itu apa. Oh ini domba itu kan kesayangan. Oh bukan, di sini kesayangannya bukan domba tapi babi. Nah, jadi anak babi Allah. Nah lucu kan? Jadi kekristenan itu masuk dalam segala budaya. Karena kekristenan itu bahkan Kristen yang Anda miliki bukan Kristen yang Yahudi lagi loh. Lalu mereka saling menyalahkan, oh Kristen kudu Yahudi, salah. Itu grupnya Lukas Sutrisno sama Yakub, ya salah. Kekristenan itu memang masuk ke dalam segala. Makanya Alkitab itu ditulis dalam 3 bahasa. Alkitab kita itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Artinya kita itu ya masuk dalam segala tradisi. Memang itulah rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Nggak kayak Al-Quran, cuma bisa ngarap doang. Itu Pak Julius. Oke. Cukup jelas ya. Lanjut ya. Nah, yang saya tanyakan itu konteksnya dengan waktu ada yang dipanggil Tuhan Yesus, tapi dia katakan saya akan kuburkan orang tua saya, ya itu yang kira-kira mungkin Pak Paul bisa jelaskan konteks apa itu? Enggak, itu masalahnya bukan itu Pak, itu nggak ada hubungannya. Itu Yesus sedang ngomong bukan kepada murid-muridnya. Yesus sedang ngomong kepada umum, artinya itu adalah sebuah metafora. Ya, orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya apa? Ya biar yang mati menguburkan yang mati. Kita yang hidup, kita memberitakan Injil. Tetapi banyak orang sibuk dengan urusan-urusannya. Dan mereka mati. Ya biar yang mati sama yang mati. Kita yang hidup, biarlah kita hidup. Gitu Pak. Yang hidup ini akan menghidupkan yang hidup. Dan yang hidup ini akan menghidupkan yang mati. Tapi jangan sampai gara-gara, kan nanti satu hari kan kita juga mati semua. Nggak akan berhenti. Definisi, biar aku menguburkan ayahku dulu. Ayahnya masih hidup loh. Kan Yesus bilang, kamu ikut aku. Aku mau menguburkan ayahku dulu. Itu bukan ayahnya lagi mati loh, bukan loh. Maksudnya menguburkan ayahku dalam tradisi Yahudi itu, nanti kalau ayahku sudah meninggal, baru aku ikut Yesus. Oh iya. Begitu loh. Iya. Jadi bisa kapan? Yang matinya nanti 50 tahun lagi, ya nanti ikut Yesusnya 50 tahun lagi. Iya. Gitu Pak. Ya, Oke. maksudnya ya. Terima kasih ya. Iya, cukup jelas ya. Pining.